إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram, kita lanjutkan, dan juga akhwati al-karimat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita. Baik, ikhwani, silakan dibaca. Fadhal. Baik, fadhal. Ada ikhwan yang baca? Mana Ustaz? Fadhal. Ar-Rabi Ustaz ya. Na'am, Rabi' sahih. Fadhal. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi'u ma tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal fathatu lita'adzuri wa huwa al-fi'lu al-mu'talu bil alifi. Nahwu yakhsha taqulu yakhsha zaitun walan yakhsha amrun fatuqaddaru fil awwali ad-dhammatu wa fis tsani al-fathatu lita'adzuri zuhuril harakati alal alifi. Al-khamisu ma tuqaddaru fihi ad-dhammatu faqat wa huwal fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu bil wawi. Nahwu zaidun yad'u wa bil ya'i nahwu zaidun yarmi. Fatudhahharu al-fathatu li khaftiha 'alal ya'i fil asma'i wal af'ali wa 'alal wawi fil af'ali ka qaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa qala Allahu ta'ala ajibu da'iyallahi. Mustamir Ustaz. Yang mustamir. Sad faslun yurfa'u al-mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin nahwu yaqumu zaidun. Baik, yakfi ya khalis. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallahu Ustaz. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa isim mangkus itu dirafa' dengan dhammah muqaddarah, kemudian nasabnya dengan fathah zahirah, dan jarnya dengan kasrah muqaddarah. Itu berada pada poin yang ketiga. Contohnya misalnya jaa al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi. Jadi lafaz al-qadhi rafa' itu dengan dhammah muqaddarah,
kemudian nasab dengan fathah zahirah, fathah yang ditampakkan, sedangkan jar itu dengan kasrah muqaddarah. Baik. Sekarang ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada poin yang keempat. Ar-rabi'u ma tuqaddaru fihi dhammatu wal fathatu litta'adzuri. Yang keempat adalah dhammah dan fathah itu ditakdirkan disebabkan karena adanya ta'adzur, ada uzur. Itu ada pada al-fi'lu al-mu'tallu bil alifi, yaitu fi'il yang dia itu mu'tal, diakhiri atau terdapat huruf illah berupa alif. Nahwu yakhsha, taqulu yakhsha Zaidun walan yakhsha Amrun, fatuqaddaru fil awwali ad-dhammatu wa fis tsani al-fathatu lita'adzuri zuhuril harakati 'alal alifi. Perhatikan ikhwan dan akhwat, pada lafaz yakhsha. Yakhsha ini adalah fi'il mudhari'. Jadi kita mengi'rab, kita katakan al-fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddara man'a min zuhuriha at-ta'adzur atau lit-ta'adzur. Demikian. Ketika nasab, yaitu sabaqahu harfu an-nawasib, didahului oleh salah satu huruf nasab seperti sekarang lan yakhsha, kita katakan yaitu al-fi'il al-mudhari' mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara man'a min zuhuriha lit-ta'adzur wa sabaqahu harfun nawasib lan. Demikian. Amr yaitu fa'il marfu. Kata beliau di sini yaitu ditakdirkan dengan dhammah dan juga dengan fathah. Berarti ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya yang muqaddara itu bukan hanya pada isim saja. Kemarin kita sebutkan yang di-i'rab dengan i'rab muqaddara itu diantaranya adalah isim maksur, kemudian isim mangkus. Ternyata fi'il juga bisa demikian, yaitu fi'il yang dia diantaranya diakhiri atau mu'tal bil alif, seperti contoh yang beliau sebutkan sekarang. Nah, sedangkan fi'il mu'tal bil alif ini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, ketika didahului oleh huruf jazm, maka huruf illatnya itu dibuang. Karena tanda jazmnya alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Jadi misalnya kita katakan di sini ya lam yakhsha. Nah, begini. Ya, yakhsha. Ini sahih. Tapi kalau misalnya kita tulis lam yakhsha seperti ini, ikhwan, ya, ini khata. Jadi yang sahih seperti ini. Nampak ikhwan dan akhwat di HP atau layar laptop antum? Antumna nampak? Kelihatan, Ustaz.
Taib, jazakallah khair, barakallahu fiik. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Al-khamis, yang kelima. Ma tuqaddaru fihi dhammatu faqat. Sesuatu yang mana ditakdirkan berupa dhammah saja. Wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tallu bil wawi. Dia adalah fi'il mudhari' yang diakhiri atau al-mu'tal dengan huruf waw. Nahwu Zaidun yad'u wa bil ya'i nahwu Zaidun yarmi. Contohnya di sini adalah Zaidun yad'u. Da'a yad'u. Yad'u ini itu fi'il madhinya dengan alif mamdudah. Da'a yad'u. Yad'u. Sedangkan kalau yarmi itu dengan alif bengkok, layyina, roma yarmi. Nah, di sini ikhwan, kalau antum ingin membedakan apakah alifnya itu mamdudah atau layyina, mamdudah itu yang dia tegak seperti ini, maka antum tasrif ke fi'il mudhari'. Kalau misalnya fi'il mudhari'nya itu huruf waw, maka dia ditulis mamdudah. Contoh sekarang, da'a yad'u. Sedangkan kalau misalnya fi'il mudhari'nya itu dengan ya, maka alifnya itu adalah layyina, bengkok seperti ini. Roma yarmi. Demikian. Baik. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, lafaz yad'u dan yarmi ketika jazm, maka huruf illatnya baik itu waw ataupun ya dibuang menjadi lam yad'u, lam yarmi. Sedangkan ketika nasab, maka fathahnya ditampakkan. Nasabnya dengan fathah zahirah. Jadi kita mengatakan misalnya Zaidun lan yad'uwa, Zaidun lan yarmiya. Demikian. Makanya disebutkan di sini wa tadhharul fathatu li khiffatiha 'ala al-ya'i fil asma'i wal af'ali. Dan fathah itu nampak. Tujuannya apa? Untuk meringankan. 'Ala al-ya' fil asma'i wal af'ali. Yaitu di atasnya baik pada isim dan juga pada fi'il. Kalau pada isim yaitu isim mangkus. Kita mengatakan ra'aitu al-qadhiya, ra'aitu al-hadiya. Demikian. Kalau pada fi'il yaitu fi'il yang dia terdapat huruf illah, baik itu waw ataupun ya yang sekarang. Ya. Kita mengatakan misalnya lan yad'uwa, lan yarmiya, demikian. Wa 'alal wawi fil af'al,
dan nampak pada huruf waw, dan ini masuk pada al-af'al. Kaqaulika innal qadhiya, ya-nya nampak. Ya, isim inna, karena kita sudah sering ulang-ulang bahwasannya isim mangkus ketika mansub dalam keadaan mansub maka tandanya yaitu alamatu nasbihi dengan fathah zahira ala akhiri. Jadi kita mengatakan innal qadhiya, kemudian fi'il fathahnya juga zahira. Kita mengatakan lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Demikian. Qala Allah Ta'ala, contohnya ajibu da'iyallahi. Da'iya ini sebagai maf'ulun bihi mansub dengan fathah zahira karena isim mangkus. Kemudian ada contoh yang lain ya di kitab ana, mungkin di kitab antum berbeda, yaitu lan yu'tiyahumullahu khaira. Lan yu'tiya ini fi'il mudhari mansubnya dengan fathah zahira. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa, nad'uwa mansub dengan fathah zahira. Demikian. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, antum dan antunna ada pertanyaan? Fadhal. Kalau ada langsung ditanyakan sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Na'am, fadhal. Apa Ustaz, sering ragu kalau membedakan isim maksur dan isim mangkus Ustaz. Karena nanti hukumnya berbeda juga dia kalau kemasukan lan dia kan Ustaz. Nah, ini perbedaannya di mana Ustaz? Apa itu? Untuk membedakannya gimana cara Ustaz? Nah, Ustaz. Baik. Untuk membedakan antara isim mangkus dan isim maksur. Begitu Akhil Aziz? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. Kalau isim maksur itu dia nasabnya dengan fathah muqaddarah, isim maksur. Ya, misalnya Ja'a Isa. Yang kita lihat itu adalah huruf paling akhir yang ada pada lafaz tersebut. Itu kita perhatikan huruf paling akhirnya. Sedangkan kalimat Isa, huruf paling akhir itu adalah huruf alif. Yang berharokat fathah itu adalah huruf sin. Sedangkan pada isim mangkus itu yang paling akhir yang berharokat. Tinggal kita lihat demikian. Jadi Isa alifnya tidak berharokat, tapi ketika al-qadiyah yang paling akhir berharokat. Ini perbedaan dalam segi lafaz. Ya. Yang kedua, tinggal antum perhatikan saja. Kalau maksur itu sebelumnya fathah, sedangkan kalau mangkus sebelumnya kasrah. Al-qadiyah Isa. Jadi ada fathah. Fathah yaitu isim maksur diakhiri alif, sebelumnya harakat fathah, kemudian isim mangkus diakhiri dengan ya, sebelumnya kasrah. Wadih ya akhil aziz. Alhamdulillah, wadah Ustaz. Jazakallah khair. Afwan wa iyad. Baik. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan. Sad faslun yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin nahwu
yakumu Zaidun. Sad sering kita ulang, ini maknanya adalah aslun, yaitu al-matnu, matan. Yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin. Fil mudhari' di rafa ketika tidak didahului oleh amil-amil nasab dan juga amil jazim. Jadi nasib sama jazim ini disebut dengan amil. Amil adalah sesuatu yang merubah harokat pada kalimat, baik itu isim ataupun fi'il. Tapi di sini merubah harokat pada fi'il. Contohnya adalah yakumu Zaidun. Yakumu ini wajib kita baca dengan marfu', marfu' dengan dhamma. Tidak boleh kita mengatakan yakuma atau yakum. Kenapa? Karena ma yasbiquhu awamil nawasib wa jawazim. Karena fi'il yakum tidak didahului oleh amil-amil nasab dan juga amil-amil jazim. Kemudian sya, yaitu asyarhu, penjelasan. Ajma'an nahwiyuna ala anna al-fi'la al-mudhari'a idza tajarrada minan nasibi wal jazimi kana marfu'an. Ulama nahwu sepakat bahwasannya fi'il mudhari' apabila kosong atau tidak didahului oleh amil nasab dan juga amil jazm, maka dia dibaca marfu'. Kaqaulika yakumu Zaidun wa yak'udu Amrun. Yakumu wa yak'udu. Ini dua fi'il mudhari' yang wajib kita baca yakumu yaitu dengan marfu', yak'udu juga dengan marfu'. Kenapa? Tajarrada minan nasibi wa al-jazim, yaitu tidak didahului oleh huruf-huruf nasab dan juga huruf-huruf jazm. Baik. Kemudian di sini disebutkan, ya, wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu ma huwa. Nah, para ulama mereka berselisih apa yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi rafa', marfu'. Ya. Pendapat yang pertama dikatakan, yaitu faqala al-Fara'u wa ashabuhu. Berkata al-Imam al-Fara' dan juga murid-murid beliau, rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jawazim. Yang menjadikan fi'il mudhari itu rafa', yaitu dia memang tidak didahului oleh amil-amil nasab dan juga amil-amil jazm. Demikian, ya. Sedangkan Al-Kisai berkata huruful mudhara'ah, yaitu huruf al-mudhara'ah, huruf yang dia itu berada di awal pada fi'il mudhari'. Misalnya hurufnya adalah, kita katakan hurufnya yaitu ani, ta.
A, misalnya af'alu, nun, naf'alu, ya, yaf'alu, ta, taf'alu. Ini namanya adalah huruf al-mudhara'ah. Jadi ketika didahului oleh huruf-huruf ini, maka kata Imam Al-Kisai, dia itu marfu disebabkan karena huruf-huruf ini. Demikian. Wa qala Sa'lab mudhara'atuhu lil ismi. Wa qala al-Basriyun hululuhu mahallal ism. Berkata As-Sa'lab juga, Imam Sa'lab mengatakan mudhara'atuhu, yaitu serupa dengan isim. Isim pada asalnya wajib kita baca marfu', tidak boleh kita baca mansub ataupun majrur. Al-aslu fil ism marfu'. Demikian. Wa qal al-basriyun hululuhu mahallal ism, yaitu dia diserupakan atau menempati tempatnya isim. Apa maksudnya? Ketika isim marfu tanpa didahului apapun, tidak ada huruf jar atau dia tidak menjadi sebagai objek, maka dia dibaca dengan marfu. Demikian juga dengan isim. Ya. Apa itu? وقالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه. Nah, kalau fiil, ketika fiil ini kemasukan salah satu dari amil-amil berikut, yaitu kemasukan anka atau lanka, lamka atau lamma, maka imtana'a raf'uhu, dia tidak jadi marfu', tidak boleh dimarfu'kan karena ada lan. Misalnya lan yaktuba, enggak boleh kita mengatakan lan yaktubu, ada lan. Atau lam yaktub jazm, enggak boleh kita mengatakan lam yaktuba, dia itu jazm tapi dibaca nasab, tidak boleh. Li'annal isma la yaqa' ba'daha. Nah, karena isim itu demikian. Ya, apa maksudnya? Isim bedanya dia itu tidak kemasukan amil-amil jazm atau nasab, karena amil ini dia itu masuknya ke fiil. Sedangkan kalau isim amilnya itu adalah huruf jar. Falaysa hina idzin hadan mahallal ism. Oleh karena itu pada hakikatnya dia tidak boleh kita sebut ya dalam segi i'rab, dalam artian ketika amil-amil yang tadi yaitu lan, lam masuk kepada fiil, kemudian ternyata juga amil-amil ini masuk kepada isim, tidak. Cuman permisalannya itu sama. Jadi isim asalnya adalah marfu, fiil juga demikian, asalnya adalah marfu. Ketika sama-sama marfu, isim ini dia berubah harokatnya menjadi fathah atau kasroh, itu disebabkan mungkin sebagai objek atau kemasukan huruf jar. Sedangkan fiil dia menjadi fathah atau jazm dengan sukun, itu karena huruf-huruf tadi, yaitu awamil nawasib atau awamil jawazim. Demikian. Wa asahhul aqwali al-awwal. Nah, ini Al-Imam Ibn Hisham menguatkan pendapat yang mana mengatakan bahwasannya fi'il mudhari itu dia marfu' disebabkan karena tidak didahului oleh amil nasab dan juga amil jazm.
amil nasab dan amil jazam. Beliau mengatakan wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribina yaqulun marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Demikian, ya. Yaitu beliau mengatakan pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang pertama, yang mana hal ini sudah tersebar di kalangan lisannya orang-orang nahwu, orang-orang yang dia itu mengi'rab. Mereka mengatakan fil mudhari' marfu' disebabkan tidak didahului oleh amil nasab dan juga amil jazm. Baik, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum dan antunna ada pertanyaan? Wadah insyaallah Ustaz, wadah. Wadih ya? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Adapun yang setelahnya itu insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ana qadarullah ada sedikit yang harus ana selesaikan. Barakallahu fikum jami'an. Syukran jazilan atas waktu antum semuanya dan antunna juga. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.